Shalom, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengadakan ibadah sekalipun secara online. Dan sebelum lebih lanjut firman Tuhan akan disampaikan, mari kita mau bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami yakini, Engkau Allah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup untuk memampukan kami untuk melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari ini kita boleh menikmati satu sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pada hari ini, saya akan mengambil satu tema tentang Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Mari bersama-sama kita akan baca di dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wanita Deborah, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini apakah ada yang sedang mengalami kelemahan, ketakutan, kecemasan di dalam menghadapi situasi yang menegangkan dalam hidup kita? Ada persoalan dan pergumulan hidup. Kita tentu menantikan pertolongan Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Hal ini memberikan dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, di dalam ayat ini dituliskan bahwa Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolong kita sebagai orang percaya. Berbicara tentang penolong, tentu ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang butuh pertolongan. Pada saat Allah menciptakan manusia, pada hari penciptaan, satu hal yang Allah pikirkan adalah bagaimana si Adam ini membutuhkan penolong, yaitu Hawa. Namun ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah pun menyadari bahwa manusia itu butuh untuk ditolong. Saya akan garis bawahi. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah pun menyadari bahwa manusia itu butuh untuk ditolong. Dan kali ini tidak ada satupun manusia yang sanggup menjadi penolong sesama manusia, sehingga Allah pun berinisiatif untuk menolong manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan? Ada banyak masalah, persoalan, tantangan hidup yang sedang kita hadapi dan sedang kita alami. Kita butuh apa itu yang dinamakan dengan pertolongan. Ada dua hal yang akan kita pelajari tentang pertolongan Tuhan. Yang pertama, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Apalagi kita lakukan dengan segenap hati, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekalipun persoalan yang dihadapi sangat besar dan terlalu sulit bagi kita sebagai manusia, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
bagi orang yang berseru dan berdoa kepadanya. Sebagai manusia, mungkin kita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar atas masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan sudah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah persoalan itu dengan sendirinya. Tetapi Tuhan mau kita sebagai orang percaya jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan, apapun yang kita alami. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita dan melindungi dari segala macam bahaya. Dia akan senantiasa memegang dan menuntun hidup kita. Dia Allah yang akan memberikan kekuatan agar kita terus berjalan meraih kemenangan demi kemenangan. Jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan dari Tuhan. Dan jangan pernah mencoba mencari jalan keluar di luar Tuhan. Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari masalah. Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik ketika kita berharap kepada manusia. Orang yang menaruh pengharapan kepada manusia dan kekuatannya sendiri, dia akan memperoleh kekecewaan. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas, dan kemampuan kita sebagai manusia juga terbatas. Dan Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari tetap andalkan Tuhan dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin, asal kita percaya. Janji Tuhan iya dan amin asal kita menghidupi firman Tuhan dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Dan kita akan melihat penggenapan janji firman Tuhan ketika kita tetap setia, berharap, dan hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan berhenti berharap. Berbahagialah kita yang merindukan Tuhan, karena Allah yang menjadi pengharapan kita. Sekali lagi saya katakan, berbahagialah kita yang merindukan Tuhan, karena Allah yang menjadi pengharapan kita. Tuhan telah menyediakan bagi kita pengharapan, karena Dia memberi diri untuk membela dan menyelamatkan kita. Tuhan telah menyediakan bagi kita banyak pertolongan, karena Dia memberi diri untuk membela dan menyelamatkan kita. Untuk itu, jangan ragu dan teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan sampai kita menerima pertolongan dari Tuhan yang ajaib. Masa sekarang ini membuat sebagian besar orang menjadi takut dan khawatir, oleh karena sampai saat ini kondisi dan situasi yang belum memungkinkan, yang belum betul-betul pulih,
khususnya perekonomian. Keadaan ini selanjutnya menjadi acuan timbulnya berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan keimanan seseorang. Keimanan seseorang kepada Tuhan. Banyak orang percaya yang tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan dengan berbagai alasan, lebih nyaman mengikuti ibadah online dari rumah dan terhindar dari segala sakit. Kita menemukan ada banyak sekali berbagai pandangan yang keliru tentang iman seseorang kepada Tuhan. Manusia harus memahami bahwa hidupnya adalah milik Allah. Hidup saya dan ibu-ibu semua, kita adalah milik Allah. Sehingga dirinya tidak memiliki kuasa atas hidupnya. Penyertaan Allah tidak dapat diragukan lagi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Apapun yang terjadi, semuanya tidak luput dari jangkauan Tuhan. Di dalam Roma yang ke-8 ayat yang ke-28 di sana dikatakan bahwa pengharapan merupakan wujud dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dan ketidakberkuasaan manusia atas hidupnya. Pengharapan tidak hanya sekedar keinginan atau harapan akan sesuatu yang akan datang. Pengharapan adalah satu keyakinan dalam hati manusia terhadap sesuatu hal di masa yang akan datang, yang berlandaskan pada janji penyertaan Tuhan. Artinya di sini adalah pengharapan yang berdasarkan dengan firman Tuhan, pengharapan yang berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, pengharapan yang berdasarkan dengan Alkitab adalah pengharapan yang tidak dapat dipisahkan oleh iman kepada Allah. Kita mau melihat satu contoh tentang sosok seorang Hana. Di dalam kitab Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28 mengisahkan bahwa kehidupan Hana yang memberikan teladan dalam pengharapan kepada Allah. Pada ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Hana bukan saja 1 atau 2 kali pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Namun jelas dikatakan bahwa dari tahun ke tahun selanjutnya di dalam pasal yang ke-10 menerangkan bagaimana Hana terus berharap kepada Allah melalui doa-doanya dengan kesungguhan hati. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengharapan yang dimiliki Hana disertai dengan ketabahan, kesetiaan dan kerendahan hati mendatangkan anugerah, mendatangkan pertolongan, mendatangkan kekuatan, mendatangkan pengharapan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam kitab Ibrani ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa aku tidak akan takut. Ketakutan akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka hasilnya akan hancur. Tetapi jika kita tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Di dalam ketakutan kita, seringkali itu akan membuat kita depresi. Akan membuat kita mengalami banyak masalah dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, hari ini Tuhan mau bahwa kita sebagai orang percaya jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Itu yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Ketika kita memberi diri untuk kita terus berharap kepada pertolongan Tuhan, untuk kita terus berdoa kepada Tuhan, yakinlah, percayalah, Tuhan akan beranugerah, memberikan janjinya kepada setiap kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia Allah akan selalu menyertai. Seperti
janji yang diberikan Tuhan. Dan kita perlu mengamini akan firman Tuhan itu. Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Janji seperti ini seharusnya menjadi peneguhan bagi kita agar kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah bagi kita. Tuhan begitu peduli dengan segala kesulitan yang kita alami, yang bisa menimbulkan rasa takut. Tuhan berulang kali memberikan janjinya akan penyertaannya bagi kita untuk selama-lamanya. Karena itu, tetaplah dengan iman yang kuat dan teguh bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dan karenanya kita tidak takut menghadapi pergumulan hidup. Amin. Mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, sedang dalam tantangan, sedang dalam ujian, sedang dalam proses. Mari kita mau bersama-sama bersatu hati datang kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Hanya Dialah Allah yang menjadi sumber penolong di dalam kehidupan kita. Maka kita dapat berkata, aku tidak akan takut. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan boleh kami renungkan bersama-sama. Firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadikan kekuatan bagi kita. Boleh menjadikan pengharapan bagi kita. Untuk kita terus mengandalkan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap ibu-ibu yang ada. Berkati mereka. Apapun yang menjadi kondisi situasi yang saat ini sedang mencekam hidup mereka. Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati mereka. Tuhan, Engkau tahu sampai kedalaman hati apa yang mereka doakan. Dan kiranya pertolongan Tuhan Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mujizat Allah Engkau akan berikan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Bapa, termulialah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur di hari ini. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.